Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bapak Wihaji, Kepala Staf Kepresidenan Bapak Muhammad Kodari, Kakor Lantas Polri Irjen Polisi Agus Suryonugroho, hadir pula Direktur Utama PT Jasara Harja Bapak Muhammad Awaludin, dan para pejabat di jajaran Garuda TV, Direktur Utama Garuda TV Bapak Fahmi Anwari, Direktur Pemberitaan Garuda TV Ibu Eli Husin, dan Direktur Operasional Garuda TV Bapak Untung Pranoto, serta Bapak Ibu yang lain, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih saya ucapkan pertama-tama kepada Garuda TV yang telah menghadirkan acara ini, sekaligus kita sesaat lagi akan melepas tim liputan mudik lebaran yang akan disebar ke berbagai titik sejumlah wilayah yang akan mengalami lonjakan mobilitas, traffic selama masa mudik dan pada akhirnya nanti arus balik lebaran. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, mudik bukan hanya sekedar perjalanan, tapi sebuah tradisi yang melibatkan masyarakat luas, melibatkan keluarga-keluarga Indonesia. Itu mengapa hadir Menteri Urusan Pembangunan Keluarga. Dan tentunya sesuai dengan direktif, arahan dan atensi Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Kepala Staf Kepresidenan, hari ini kita semua ingin memastikan bahwa penyiapan arus mudik ini berjalan dengan baik. Pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk hadir sejak awal, memastikan agar perjalanan berjalan dengan aman, selamat, lancar, menyenangkan, dan terjangkau. Saya ingin membahas hal yang pertama untuk memastikan agar perjalanan aman dan lancar. Kami di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, di mana salah satunya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan yang terdepan dalam urusan perhubungan atau transportasi, juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Terkait dengan prasarana yang akan digunakan oleh masyarakat, terutama nanti menggunakan jalan-jalan, jalan utama baik jalan tol, jalan nasional, jalan arteri. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah berupaya untuk mengejar segala proyek preservasi, memastikan agar jalan yang digunakan masyarakat nanti dalam kondisi yang prima. Kalau ada yang rusak, ada yang berlubang, segera ditambal, segera diperbaiki. Mengerahkan alat-alat berat dan material yang dibutuhkan. Kedua, Kementerian Perhubungan juga memastikan bahwa regulasi sekaligus juga strategi kebijakan untuk bisa mengurai mobilitas masyarakat luas, berkoordinasi tentunya dengan jajaran Korlantas Polri, kita menghitung, diprediksi bahwa puncak arus mudik itu pada tanggal 14 dan 15 Maret, kemudian puncak kedua di tanggal 18 dan 19 Maret, sedangkan untuk arus balik, puncaknya diprediksi pada tanggal 24 dan 25, serta 28 dan 29. Tahun lalu, alhamdulillah kita juga telah berhasil mengelola traffic secara umum dan bisa mengurangi jumlah kecelakaan termasuk fatalitas di jalan secara signifikan. Begitu pula pada saat Nataru. Oleh karena itu kami bertekad kali ini juga bisa mengelola itu dengan baik, menggunakan sistem, teknologi, termasuk AI dan lain-lain, strategi
modifikasi atau rekayasa traffic lalu lintas juga kita lakukan, sehingga diharapkan sekali lagi bisa berjalan dengan lancar. Tidak hanya di darat, walaupun tentunya mayoritas didominasi dengan pengguna jalan raya, 50 sekian persen masih menggunakan kendaraan pribadi, kemudian kendaraan roda 2 dan juga bis umum. Tetapi di sektor kereta yang masih juga menjadi primadona pada saat mudik, ini juga kita siapkan. Kita tambah gerbongnya, kita pastikan pelayanannya, termasuk laut, kapal-kapalnya, termasuk penyeberangan dari Merak Bakauheni terutama. Dan terakhir melalui udara. Jadi penerbangan juga harus kita pastikan bisa menjangkau berbagai wilayah Indonesia. Tantangan paling utama saat ini adalah cuaca. Terutama cuaca ekstrim, bukan hanya hujan ekstrim, tapi juga angin dan juga ombak atau arus yang harus kita waspadai. Sekali lagi, prioritas utama adalah keselamatan para penumpang, para pengguna moda transportasi di semua medan, darat, laut, udara, dan kereta tadi. Kita tahu bahwa dari segi daerah asal, yang berkontribusi paling banyak adalah Jawa Barat dan DKI. Sedangkan dari segi daerah tujuan, yang pertama adalah Jawa Tengah, yang kedua Jawa Timur. Jadi kita pastikan Trans Jawa ini benar-benar bisa dikelola dengan baik. Tapi juga Trans Sumatera dan lain sebagainya. Yang terakhir, tadi saya bicara tentang keselamatan, keamanan, kelancaran. Yang terakhir bicara bagaimana masyarakat kita, keluarga-keluarga kita tadi bisa melakukan perjalanan dengan lebih terjangkau. Program dan kebijakan pemerintah adalah dengan mengurangi biaya tiket. Pesawat misalnya kita bisa menurunkan hingga 17%. Kapal, kereta hingga kurang lebih 30%. Sedangkan untuk jalan darat kita juga kurangi tarif jalan tol. Dengan demikian kita harapkan lebih terjangkau. Dengan semakin banyak yang berpergian, bukan hanya mengunjungi keluarga, tapi juga akan menggerakkan ekonomi, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya rasa inilah dampak yang positif yang bisa kita hadirkan selama masa Lebaran. Oleh karena itu kami atas nama pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang nanti akan melaksanakan mudik, mohon agar mengutamakan faktor keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan diri dan keluarga kita. Ingat,